Ya, jadi saudara jangan lagi berkata iman si A lebih tinggi dari iman si B, iman si C lebih tinggi dari iman si D. No, iman is talk about Christ itself. Iman itu Kristus itulah. Maka Galatia 2 ayat 20 berkata apa? Nah, hidupku bukan aku lagi, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidup di dalam daging hidup oleh iman siapa? Iman siapa? Bukan iman saya, bukan iman saudara dan saya, iman yang ada di dalam anak Allah. Jadi dialah sumber kehidupan kita. Nah, Kristus itulah sumber kehidupan kita. Coba bacakan Pak, dalam bahasa Inggrisnya Pak ya. Colossians 1 ayat 27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Jadi rahasia yang terbesar di tengah bangsa-bangsa di zaman itu, yang dinyatakan kepada orang kudusnya, kalau di ayat 26 berkata begitu, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Nah, bahasa Indonesia di TB bilang Kristus ada di tengah-tengah kamu. It's not just di tengah-tengah kita, but inside everyone. Dan waktu itu dikatakan the hope of glory. Nah, itu zaman itu. Sebetulnya setelah itu kita harus paham, kita harus manifesting His glory. Jadi kehidupan saudara dan saya bukan lagi the hope of glory, pengharapan akan kemuliaannya. No, it's not pengharapan anymore, but manifesting His glory. Amin. Amin. Jadi saudara dan saya, manakala saudara tersadarkan agenda terbesar Tuhan itu apa? Yaitu Christ in you. Itulah rahasia yang terbesar di tengah-tengah bangsa-bangsa di zaman itu, yang telah dinyatakan kepada orang kudusnya, yaitu apa? Kristus ada di dalam kamu. Itulah pengharapan akan kemuliaan waktu itu. But after that, gak itu lagi. Nah, sekarang waktunya kita memanifestasikan kemuliaan Kristus yang ada di dalam saudara dan saya, dalam apapun wujudnya. Silakan sesuai dengan potensi apa yang Tuhan taruh dalam hidup setiap saudara. Amin. Ya, itu. Nah, pemahaman ini harus ada pada saudara dan saya. Ya,